Jadi food industry itu menurut saya adalah sebuah konspirasi. Menurut saya. Jadi ini nggak tahu ya. Please correct me if I'm wrong, because saya mah tolol lah kalau Oke. masalah ginian gitu. Saya nggak ngerti tentang ginian. Cuman I love knowledge basically. Jadi I learn a lot, tapi saya nggak punya basic knowledge-nya dokter for sure. Jadi setahu saya itu dari kematiannya salah satu presiden Amerika Serikat gara-gara makan sosis, siapa namanya, terus dinyatakan bahwa kolesterol dan lemak menjadi penyebab menjadi penyebab dikambing hitamkan. dikambing hitamkan, betul. Lalu akhirnya diperiksa bahwa kolesterol itu bisa menyebabkan kematian dengan penelitian menggunakan kelinci pada saat itu, di kelinci bukan di manusia. Lalu masuklah obat-obat statin dan sebagainya. Lalu dikatakan bahwa lemak membuat kolesterol, makan lemak jadi lemak. Makanya akhirnya food industry mengeluarkan jutaan dolar hanya untuk menambahkan gula atau karbo ke dalam makanan, karena gula atau karbo memiliki zat adiktif. Jadi ketika Anda makan gula atau karbo, Anda kalau makan daging nggak bisa banyak. Anda kalau makan gula atau karbo nggak berhenti-berhenti. Nah itu penyebabnya diabetes, jantung, stroke, serangan, dan sebagainya menurut saya itu. Tapi itu industri, dok. Iya. Belum lagi industri di farmasi. Oh, kalau itu saya nggak berani ngomong nih. Industri farmasi, oh iya betul, Iya kan? betul. 500 triliun om, Ded. Iya betul. Banyak orang yang nggak happy nanti kalau orang Indonesia banyak yang sehat Iya tanpa benar. obat. Itu industri makanan satu, Iya. ya industri farmasi satu. The money is a lot ya. Nggak berani ngomong lah. Tapi kenapa? Kenapa sebenarnya kan hal seperti ini bisa secara logika dan saya tahu, dok, tentang ini. Saya paham tentang ini. Not just because of you. Saya nonton Anda. Tapi saya jujur aja, saya nonton Anda video 1 atau 2. Tapi saya tahu tentang hal ini karena ketika saya dibilang oleh seorang dokter saya sakit harus begini-begini, saya riset sendiri. Pertanyaannya, kenapa orang tidak mau meresearch? Kenapa orang tidak mau belajar? Apakah karena memang percaya dengan... Nah, ini saya kalau ngomong juga jadi susah nih. Gini, saya bisa salah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi setahu saya, dokter itu juga bekerja sama dengan industri farmasi. Makanya kalau Anda ke dokter, kadang-kadang suka ada sales obat datang ke sana. Yes. Untuk menawarkan dokter tersebut menjual obat tertentu. Benar. Terjual banyak, ada bonus keluar negeri. Mungkin saya salah, mungkin. Nggak salah. Ya memang begitu. Ya kan kalau saya bilang saya benar, saya jadi salah, dok. Tapi Saya aminin. aminin. Saya Ya. aminin. Oke. Nah, jadi menurut dokter gimana? Jadi gini, sebelum kita kemana-mana, saya ingin sedikit lah di sini. Maaf ya kalau bukan edukasi atau gimana, nggak. Close the door ini luar biasa lah. Jadi kita lihat flashback ke sebelum abad 19. Pada saat itu kan dunia lagi terjadi pandemi. Lebih dahsyat daripada COVID. Iya kan? Sebelum abad 19. Oke. Yang mana nih, dok? Penyakit infeksi. Oke. Lepra menjadi penyakit yang mematikan. Cacar air pun begitu. Waktu itu belum ada medis. Tetapi yang namanya manusia itu, inilah makhluk yang paling cerdas di dunia. Makhluk yang paling cerdas di dunia, yang dimana kalau kepepet akan keluar potensinya. Pada saat itu akhirnya terjadilah revolusi di bidang kedokteran. Medis. Banyak ditemukan obat-obat simptom. Ya, mulai dari mulai dari analgesik, antipiretik, obat-obat penghilang rasa nyeri. Lalu yang spektakuler ditemukannya antibiotik. Dan pada saat itu dunia kedokteran barat atau yang kita kenal medis menjadi penyelamat dunia. Sampai beberapa tahun kemarin dunia berubah dong. Penyakit infeksi bukan lagi jadi masalah. Tapi justru hari ini yang menjadi masalah besar adalah penyakit degeneratif. Oke. Penyakit kemunduran sel-sel organ. Penyakit jantung. Apa bisa disembuhkan? No. Diabetes selalu mengatakan, nggak bisa disembuhkan. Penyakit ini harus
disandang-sandang seumur hidup. Apa iya Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah di agama saya, di agama kita, Mas Dedi, menurunkan adanya satu penyakit sampai tidak ada obatnya? Pertanyaan itu, inilah yang membuat saya akhirnya mencari tahu, ya kan? Ternyata Mas Dedi, penyebab itu semua akibat karena oksidasi. Oksidasi menjadi masalah terbesar dunia sekarang. Apa yang tidak bisa teroksidasi? Semua teroksidasi. Termasuk benda mati teroksidasi. Buktinya apa? Karat. Kayu menjadi lapuk. Apalagi manusia. Tubuh. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, oleh karena itu Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan penangkalnya dong. Namanya Body. antioksidan. Antioksidan. Justru antibodi itu benteng pertahanan kedua, Mas Dit. Setelah antioksidan. Benteng pertahanan pertama adalah antioksidan. Ada dua, glutathione dan superoksid dismutase. Glutathione itu dianggap sebagai rajanya antioksidan, atau kita anggap sebagai antioksidan, atau kita anggap sebagai obat dari segala macam obat. Diproduksi di setiap sel tubuh, yang paling banyak 60% ada di liver. Lalu ada panglimanya namanya SOD, superoksid dismutase. Namun setelah saya mau potong tapi saya silakan. Namun setelah usia di atas 40 tahun, produksi itu menurun. Terjadi imbalance kan? Nah, kolesterol yang memang menjadi makanan kita, lalu jadi kambing hitamkan. Kolesterol kalau tidak teroksidasi, Mas Dit, ya nggak masalah. Karena kolesterol itu memang sengaja diproduksi tubuh kita. Kalau kita nggak ada kolesterol tuh kita mati kan, Dok? Oh iya dong. Pembuluh darah kita akan pecah. Itu yang banyak orang nggak paham. Kita tuh kalau kolesterol nggak ada mati.